Oke, ini adalah kelanjutan dari transformasi, yaitu tentang rotasi. Rotasi itu artinya perputaran. Nah, kalau translasi kan pergeseran, refleksi, pencerminan. Nah, sekarang rotasi itu perputaran. Nah, kalau perputaran berarti ada hubungannya sama sudut, ya. Nah, ini ada hubungannya sama sudut, makanya ada sinus kosinusnya di sini, ya. Tapi nggak masalah, mudah. Oke, nah ini ada bidang kartesius. Di sini ada titik awal, titik aslinya x, y. Lalu ada bayangan dari A, yaitu A aksen, dengan titik X aksen, Y aksen. Nah, ini kenapa bisa terjadi bayangan ini? Karena dirotasikan nih, dirotasikan atau diputar sejauh alfa. Alfa inilah yang nantinya ada sudut ya, gitu. Nah, contohnya, ini ilustrasinya ya. Jadi nanti belum contoh, ini langsung rumusnya dulu. Cara mencari bayangan bayangannya, titik bayangan, ini kan titik bayangan, X aksen caranya dengan matriks dari cos alpha min sin alpha cos alpha. Ini rumus ya, nggak berubah, dikali dengan titik awal, titik asli. Oke, nah contohnya, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A. Jadi ini ada titik A, ini berlaku X, ini berlaku sebagai Y, diputar atau dirotasikan sebesar 90 derajat, berarti alpanya 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Oke, berarti kita tinggal lihat bayangannya berapa, kan tentukan koordinat bayangan. Berarti sesuai rumus ya, seperti ini. Masukkan alfanya 90, titik awal 34. Nah, cos 90 0, min sin 90 min 1. Ingat ya, trigonometri sudut istimewa, sin 91 cos 90 0. Kalikan. Setelah dikalikan seperti biasa mengalikan matriks ya. 0 kali 3 tambah min 1 kali 4 gitu kan. Ini 0 kali 3 tambah min 1 kali 4 min 4. Terus kan ingat ya, ini kan matriks ordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks ordo 2 kali 1. Berarti nanti hasilnya matriks ordo 2 kali 1 ya. Ini hasilnya matriks ordo barisnya 2 kolomnya 1. Oke, benar. Berarti setelah dikalikan dapat nih min 4,3. Jadi bayangannya adalah min 4,3 gitu. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ya. Jika titik B min 2,5 diputar searah jarum jam ya, searah jarum jam itu berarti ke kanan, diputar ke kanan gitu ya. Sebesar 180 derajat dengan titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan. Nah, berapa bayangannya? Nah, sebelum kita hitung berapa bayangannya, kita perhatikan kalau ada kata-kata searah jarum jam, berarti itu sudutnya negatif ya. Kalau searah jarum jam justru sudutnya negatif. Ya, kalau kalian perhatikan kuadran ya, ini bicara masalah kuadran. Kalau searah jarum jam kan ke kiri, ke kanan ya, ke kanan begini. Tapi kalau ke kiri begini kan justru malah positif gitu ya. Maka kalau searah jarum jam itu malah sudutnya negatif. Kalau berlawanan arah dengan jarum jam berarti positif. Maka ketika sin min alpha nanti jadinya min sin alpha. Ya, maka jadinya nanti minus. Tapi ingat, kalau sin min alpha nanti kan sesuai aturan trigono menjadi min sin alpha. Kalau cos min alpha jadi cos alpha gitu ya. Ini harus diingat loh ya. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya masih sama seperti yang atas, cuma ada pembeda masalah arah jarum jam ini ya. Bahasa itu saja yang membedakan. Oke, maka kita mencari jawabannya sama seperti masih rumusnya, cuma karena 180 derajat searah jarum jam, berarti min 180 seperti ini. Sesuai rumus yang tadi ini, kalau sin berarti tetap min, kalau kosinus berarti plus malahan ya. Maka cos min 180 jadi cos 180, min sin 180 ini menjadi sin 180 ya. Kenapa? Karena ini ada min kali min plus ya. Lalu sin ini jadi kayak gini ya. Lalu dikali min 2 sama 5. Nanti dapat ini bayangannya. 2, min 5. Nah, sekarang rotasi terhadap titik pusat PQ. Kalau tadi kan terhadap titik pusatnya 0,0. Kalau terhadap PQ berarti nanti rumusnya jadi begini. Ada pengurangan P dan Q-nya seperti ini. Contoh, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 2,3. Tidak ada kata-kata searah jarum jam, berarti ya kita anggap dia positif.
gitu, alpanya 90. Nah, pusatnya berapa? 2,-3. Langsung masukkan sesuai rumus pusatnya. 2,-3 dan selesaikan, nanti dapat di sini bayangannya min 7, bukan min 7,1. Setelah dapat seperti ini, kita ambil sendiri-sendiri kesamaan matriks ya, kesamaan dua matriks. X aksen kurang 2 itu sama dengan min 7, Y aksen tambah 3 sama dengan 1. Dapat bayangannya nanti min 5, min 2. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita belajar sedikit tentang komposisi dari rotasi. Komposisi rotasi yang ini terhadap pusat 0,0, yang ini terhadap pusat PQ. Ini hanya asal muasal rumus sebenarnya. Nah, ini kita udah gunakan di atas ya. Jadi di sini namanya komposisi itu berarti diputar atau dirotasi sebanyak 2 kali. Kalau yang tadi kita pelajari kan di sini yang 1 kali diputar terhadap 90 derajat, 180 derajat, tapi kan 1 kali perputaran aja. Yaitu makanya dapat bayangannya X aksen Y aksen. Artinya bayangan yang pertama. Nah, kalau seperti ini yang akan kita pelajari itu bayangan yang kedua. Jadi ada sebuah titik diputar atau dirotasikan terhadap sudut tertentu tapi 2 kali. Gitu, makanya di sini rumusnya ada X double aksen ya. X double aksen, Y double aksen itu maksudnya adalah bayangan yang kedua setelah mengalami 2 kali perputaran. Berarti sudutnya juga nanti ada 2. Gitu, makanya di sini alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu maksudnya perputaran sudut pertamanya alfa, perputaran sudut keduanya adalah beta. Ya. Sistemnya, metodenya masih sama kayak yang tadi. Kalau ini pusat 0,0, ini pusat A, B, bukan 0,0. Cuma bedanya sama kayak yang rumus yang di atas tadi, cuma bedanya ini kalau tadi kan cos alpha ya cos alpha saja. Kalau ini alpha tambah beta karena 2 kali rotasi, 2 kali perputaran. Makanya di sini titik yang pertama diputarkan terhadap alpha sejauh segini, lalu diputarkan lagi terhadap beta sejauh seperti ini. Makanya bayangannya ada A aksen dan ada A double aksen. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titiknya 3,4. Dia diputar sejauh 110 derajat dengan pusatnya 2,1. Dilanjutkan lagi rotasi sebesar 70 derajat terhadap pusat yang sama 2,1. Nah, inilah yang saya bilang 2 kali putaran ya dengan sudut alfa dan beta. Jadi kita anggap alfanya 110, betanya 70. Oke, kita masukkan di rumusnya seperti ini saja. Nah, 110 tambah 70 180 seperti ini ya. Ini 3 kurang 2, 4 kurang 1, 1, 3. Seperti ini aja. Cuma bedanya tuh alfa tambah betanya tadi nih. Bedanya di sini aja. Nanti dihasilkan 1, min 2. Kalau ini kan hanya perhitungan matriks aja bagian sini. Yang penting di sininya. Dan hafal sudut istimewa. Nah, sekarang bagaimana rotasi garis atau kurva? Rotasi garis atau kurva, contoh soalnya. Ada garis L, di sini garis L persamaannya 4X kurang 2Y sama dengan 3. Dirotasikan sebesar 90 derajat. Berarti ini alfanya ya, 90 derajat terhadap titik pusat 2,1. Nah, tentukan persamaan garis hasil rotasinya atau bayangan dari L itu. Ya, bayangan dari garis L. Nah, berarti karena pusatnya di 2,1, berarti berpusat di A, B ya. Kita pakai rumus yang ini. Ya, alfanya cukup 1 karena sudutnya 1 kali putaran aja. Kalau misal 2 kali putaran ya tetap pakai rumus yang 2 kali putaran, gitu ya. Nah, kita masukkan di sini pusatnya 21 ya. Yang ditanya adalah bayangannya ya. Nah, karena ini XY-nya kita kosongkan karena kan kita nggak tahu titik awalnya atau persamaan yang awal, maka nanti dikosongkan aja XY sama X aksen Y-nya. Jadi seperti ini. Perkalian matriks nih ordo 2 kali 2 nanti mendapatkan hasil seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita pakai konsep kesamaan 2 matriks. Jadi X aksen kurang 2 sama dengan min Y tambah 1. Dan satunya lagi Y aksen kurang 1 sama dengan nih X kurang 2. Ini sendiri-sendiri kita selesaikan. Kita usahakan mendapat Y sama dengan dan X sama dengan. Setelah itu, kita masukkan Y dan X yang sudah kita dapatkan ini ya ke dalam persamaan garisnya. Ke dalam sini, 4X kurang 2Y.
Nah, kali ke dalam, kali perkalian aljabar, bentuk aljabar, nanti akan dapat 4Y aksen tambah 2X aksen sama dengan 5. Sehingga bayangannya adalah ya ini, tapi aksennya dihapus aja. 4Y tambah 2X sama dengan 5. Atau 2X-nya tulisnya di depan, biar lebih rapi. Oke, selesai. Gitu, mudah ya. Yang penting tahu rumusnya.